Pada tahun 1965 terjadi peristiwa yang menjadi salah satu titik balik paling dramatis dalam sejarah Indonesia. G30S PKI dimulai dari ketegangan politik antara militer, PKI, dan Presiden Soekarno malam kelam penculikan para jenderal, hingga penumpasan besar-besaran yang menelan ratusan ribu korban jiwa. Dari tragedi itu lahirlah rezim Orde Baru di bawah Soeharto. Sementara bangsa Indonesia mewarisi trauma mendalam yang masih menyisakan perdebatan hingga kini. Bagaimana cerita lengkapnya? Simak videonya di Okti Story. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Awal 1960-an adalah masa penuh gejolak bagi Indonesia. Presiden Soekarno berusaha menyatukan 3 kekuatan besar dalam konsep yang ia sebut Nasakom, nasionalis, agama, dan komunis. Namun, harmoni ini hanya tampak di permukaan. Di baliknya, persaingan politik dan ideologi semakin tajam. Partai Komunis Indonesia, PKI, tumbuh pesat dan mengklaim memiliki jutaan anggota serta simpatisan. Mereka aktif dalam organisasi massa, petani, buruh, hingga seniman. Keberhasilan ini membuat PKI tampak semakin dekat dengan Soekarno, yang kala itu memerlukan dukungan politik besar untuk mempertahankan kekuasaan dan melawan dominasi militer. Di sisi lain, kalangan militer, khususnya Angkatan Darat, mulai resah dengan menguatnya pengaruh PKI. Banyak jenderal melihat PKI sebagai ancaman ideologi yang dapat merusak tatanan negara. Hubungan antara militer dan PKI pun menjadi tegang. Situasi semakin rumit ketika ekonomi Indonesia memburuk. Inflasi melambung, harga barang kebutuhan pokok sulit dijangkau rakyat, dan stabilitas nasional terguncang. Dalam kondisi genting itu, PKI justru semakin agresif menuntut perombakan sosial, seperti pembagian tanah lewat aksi sepihak petani. Hal ini memicu bentrokan dengan kelompok agama maupun tuan tanah tradisional. Ketegangan politik, krisis ekonomi, serta pertarungan pengaruh antara Angkatan Darat dan PKI menjadikan tahun 1965 penuh kegelisahan. Kecurigaan, propaganda, dan bisikan konspirasi beredar luas. Semua pihak bersiap menghadapi sesuatu yang besar, meski belum tahu persis seperti apa bentuk ledakan itu. Dari pusaran inilah, sebuah peristiwa berdarah akan lahir. Gerakan 30 September 1965 yang kelak mengubah arah sejarah Indonesia selamanya. Malam 30 September 1965 berubah menjadi malam paling mencekam dalam sejarah Indonesia modern. Di Jakarta, udara tampak tenang, tetapi di baliknya sekelompok pasukan sudah bergerak dengan misi rahasia. Mereka menamakan diri sebagai Gerakan 30 September, G30S. Pasukan ini terdiri dari anggota Cakrabirawa, pengawal presiden, dan prajurit dari beberapa kesatuan lain yang dipimpin oleh Letkol Untung. Tujuan utama mereka adalah menculik para jenderal Angkatan Darat yang dianggap membentuk Dewan Jenderal, sebuah kelompok yang diduga akan menggulingkan Presiden Soekarno. Pada dini hari 1 Oktober 1965, pasukan G30S mulai bergerak. Jenderal Ahmad Yani, Panglima Angkatan Darat, menjadi salah satu target utama. Di rumahnya, Yani didatangi pasukan bersenjata. Setelah sempat menolak dan melawan, ia akhirnya ditembak dan dibawa pergi. Jenderal A.H. Nasution juga menjadi sasaran. Namun, nasib berkata lain. Ia berhasil melarikan diri dengan melompati pagar rumahnya. Tragisnya, putrinya yang masih kecil, Ade Irma Suryani, tertembak dalam insiden itu dan kemudian meninggal. Ajudan Nasution, Letnan Pierre Tendean, ditangkap karena disangka Nasution sendiri. Beberapa jenderal lain, seperti Maijen M.T. Haryono, Maijen S. Parman, dan Brigjen D.I. Panjaitan, juga disergap di rumah masing-masing. Ada yang ditembak di tempat, ada pula yang dipaksa ikut. Semua korban akhirnya dibawa ke sebuah lokasi rahasia di Lubang Buaya, Jakarta Timur. Di sanalah mereka mengalami siksaan sebelum kemudian dibunuh secara kejam. Jenazah para jenderal baru ditemukan beberapa hari kemudian, menggemparkan seluruh negeri. Malam itu bukan sekadar penculikan biasa.
ia menjadi titik balik yang memicu tragedi lebih besar, membuka jalan bagi perubahan politik yang drastis. Lubang Buaya, sebuah daerah di pinggiran Jakarta Timur, awalnya hanyalah tanah lapang dengan beberapa barak sederhana. Namun, pada malam 1 Oktober 1965, tempat ini berubah menjadi lokasi eksekusi paling kelam dalam sejarah bangsa. Para jenderal yang berhasil diculik oleh pasukan G30S dibawa ke sana. Di lokasi itu, mereka diperlakukan dengan kasar, bahkan disiksa untuk dipaksa memberikan pengakuan mengenai dugaan adanya Dewan Jenderal. Namun, tak ada bukti nyata yang bisa diperoleh. Jenderal Ahmad Yani, Maijen MT Haryono, Maijen S. Parman, Brigjen DI Panjaitan, dan Brigjen Sutoyo menjadi korban. Ajudan Nasution, Letnan Pierre Tendean ikut menjadi salah sasaran. Beberapa di antaranya ditembak mati, ada pula yang diperlakukan kejam sebelum akhirnya dieksekusi. Jenazah mereka kemudian dilemparkan ke dalam sebuah sumur tua yang dalam dan gelap, dikenal sebagai Lubang Buaya. Sumur itu menjadi kuburan massal sementara, tertutup tanah dan rumput liar, seakan berusaha menyembunyikan bukti kejahatan. Namun, upaya ini tak berlangsung lama. Setelah operasi penertiban oleh Angkatan Darat, lokasi Lubang Buaya ditemukan. Pada 4 Oktober 1965, jenazah para perwira tinggi berhasil diangkat dari sumur. Pemandangan itu begitu memilukan, tubuh penuh luka, tanda penyiksaan dan bekas kekerasan yang brutal. Berita tentang penemuan jenazah di Lubang Buaya segera menyebar luas. Media dan siaran radio mengabarkan tragedi itu, mengguncang hati rakyat Indonesia. Para jenderal yang gugur kemudian dikenal sebagai pahlawan revolusi dan dimakamkan dengan upacara kenegaraan yang khidmat. Lubang Buaya sejak itu tak hanya menjadi tempat tragedi, tetapi juga simbol perlawanan terhadap apa yang disebut sebagai pengkhianatan. Narasi resmi pemerintah Orde Baru menjadikannya monumen penting dalam membentuk persepsi publik tentang G30S PKI. Setelah kabar penculikan para jenderal menyebar, suasana Jakarta pagi 1 Oktober 1965 diliputi kebingungan. Radio masih menyiarkan pengumuman dari kelompok yang menamakan diri Gerakan 30 September, mengklaim bahwa mereka bertindak untuk menyelamatkan Presiden Soekarno dari Dewan Jenderal. Namun situasi sebenarnya tidak jelas. Dalam kekacauan itu, seorang figur kunci muncul. Mayor Jenderal Soeharto, Panglima Kostrad, Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat. Ketika mendengar kabar bahwa Panglima Angkatan Darat, Jenderal Ahmad Yani, diculik dan tidak diketahui keberadaannya, Soeharto segera mengambil inisiatif. Soeharto bergerak cepat menguasai markas Kostrad dan mengonsolidasikan pasukannya. Dengan tenang namun tegas, ia menyusun langkah untuk mengendalikan keadaan. Salah satu aksinya adalah merebut kembali kendali RRI, Radio Republik Indonesia, dan kantor telekomunikasi, yang sebelumnya dipakai oleh G30S untuk menyebarkan propaganda. Keesokan harinya, Soeharto memimpin operasi militer untuk menumpas pasukan G30S di Jakarta. Beberapa satuan yang sempat mendukung G30S berhasil dipukul mundur. Markas mereka di Halim Perdana Kusuma dikepung, dan perlahan kekuatan G30S melemah. Sementara itu, Presiden Soekarno masih berada dalam posisi dilematis. Ia sebenarnya tidak secara langsung terlibat dalam peristiwa itu, namun kedekatannya dengan PKI membuat banyak pihak menaruh curiga. Dalam kekosongan kepemimpinan Angkatan Darat, peran Soeharto semakin menonjol. Keberhasilan Soeharto memulihkan ketertiban di Jakarta menjadikan dirinya tokoh militer paling berpengaruh saat itu. Meskipun pada awalnya hanya bertindak sebagai pengendali sementara, langkah-langkah yang ia ambil perlahan membuka jalan menuju perubahan kekuasaan besar. Dari tangan Soekarno ke tangannya sendiri. Setelah G30S berhasil dipukul mundur, perhatian utama beralih kepada Partai Komunis Indonesia, PKI. Pemerintah Orde Baru menuduh PKI sebagai dalang utama gerakan tersebut. Tuduhan ini diperkuat oleh propaganda resmi, termasuk film, media, dan kesaksian,
yang menggambarkan keterlibatan PKI dalam penculikan serta pembunuhan para jenderal. Soeharto bersama Angkatan Darat kemudian melancarkan operasi besar-besaran untuk menumpas PKI. Partai itu dibubarkan, kantor-kantornya disegel, dan para pemimpinnya diburu. Ketua PKI, D.N. Aidit, ditangkap dan dieksekusi tanpa proses pengadilan yang jelas. Namun, penumpasan ini tidak berhenti pada pimpinan. Gelombang kekerasan menyapu berbagai daerah di Indonesia. Massa yang didorong oleh aparat maupun konflik sosial lama melakukan pembunuhan, penganiayaan, dan penangkapan terhadap siapa saja yang dituduh terkait PKI, baik anggota, simpatisan, maupun orang yang sekadar dicurigai. Korban jiwa mencapai ratusan ribu orang, bahkan beberapa catatan menyebut lebih dari 1,5 juta. Ribuan lainnya ditahan tanpa proses hukum yang adil, banyak diantaranya dibuang ke pulau-pulau terpencil seperti Buru. Kekerasan ini melibatkan tidak hanya militer, tetapi juga kelompok sipil, termasuk organisasi keagamaan dan masyarakat lokal yang melihat PKI sebagai musuh. Situasi tersebut menciptakan trauma nasional yang mendalam. Banyak keluarga hancur, nama baik orang tercemar, dan ketakutan terhadap segala sesuatu yang berbau komunis melekat kuat hingga puluhan tahun kemudian. Dengan penumpasan ini, PKI yang pernah menjadi salah satu partai komunis terbesar di dunia, tiba-tiba lenyap dari panggung politik Indonesia. Orde Baru kemudian menggunakan peristiwa ini sebagai legitimasi untuk menegakkan kekuasaan militer dan menanamkan doktrin anti-komunisme sebagai ideologi resmi negara. Peristiwa G30S dan penumpasan PKI mengguncang posisi Presiden Soekarno. Sebagai pemimpin karismatik, Soekarno masih berusaha mempertahankan kendali, tetapi kedudukannya semakin rapuh. Kedekatannya dengan PKI dan kebijakan politik Nasakom membuat banyak pihak menuduhnya tidak tegas atau bahkan berpihak pada kaum komunis. Sementara itu, Soeharto semakin menonjol. Setelah berhasil memulihkan keamanan, ia menerima surat perintah 11 Maret 1966, Super Semar dari Soekarno. Dengan mandat ini, Soeharto memiliki kewenangan penuh untuk mengambil langkah-langkah menjaga ketertiban dan keamanan negara. Surat ini menjadi titik balik yang sangat penting. Segera setelah menerima Super Semar, Soeharto melarang aktivitas PKI secara resmi. Ribuan orang ditangkap, dan lembaga-lembaga yang dianggap berafiliasi dengan PKI dibubarkan. Kekuasaan militer semakin kuat, sementara ruang gerak Soekarno makin terbatas. Pada tahun-tahun berikutnya, posisi Soekarno semakin melemah. Dukungan politik dari partai-partai besar dan militer surut. Pidatonya yang berapi-api tak lagi mampu meredam ketidakpuasan. Situasi ekonomi yang buruk, inflasi tinggi, dan kemiskinan rakyat memperparah keadaan. Tragedi G30S PKI meninggalkan jejak panjang yang membentuk wajah politik, sosial, dan budaya Indonesia hingga puluhan tahun setelahnya. Bukan hanya soal penculikan jenderal atau runtuhnya PKI, tetapi juga bagaimana peristiwa itu ditafsirkan dan diwariskan kepada generasi berikutnya. Akhirnya, pada Maret 1967, MPRS mencabut mandat Soekarno sebagai presiden dan mengangkat Soeharto sebagai pejabat presiden. Setahun kemudian, pada 1968, Soeharto resmi dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia. Dengan itu, berakhirlah era demokrasi terpimpin Soekarno, dan lahirlah rezim baru yang disebut Orde Baru. Orde Baru berjanji membawa stabilitas, pembangunan ekonomi, dan pemerintahan yang kuat. Namun, fondasi kekuasaan ini dibangun di atas luka mendalam. Pembantaian massal, represi politik, dan doktrin anti-komunisme yang menutup ruang diskusi selama puluhan tahun. Dengan jatuhnya Soekarno, arah sejarah Indonesia berubah drastis. Dari negara yang semula penuh dinamika politik ideologi, bergeser menjadi negara dengan satu pusat kekuasaan di bawah Soeharto. Di era Orde Baru, peristiwa G30S dijadikan dasar legitimasi kekuasaan Soeharto. Melalui kurikulum sekolah, film propaganda, hingga monumen seperti Lubang Buaya, narasi resmi ditegakkan. PKI dianggap sebagai pengkhianat bangsa yang kejam dan harus dibasmi.
Selama lebih dari 3 dekade, rakyat Indonesia hidup dengan ketakutan terhadap segala sesuatu yang berbau komunis. Bahkan, sekadar membaca atau membicarakan PKI bisa berisiko. Namun, setelah reformasi 1998, ruang diskusi mulai terbuka. Sejarawan, akademisi, dan generasi muda mulai mempertanyakan narasi tunggal yang diwariskan Orde Baru. Ada yang menyoroti kemungkinan adanya faktor politik yang lebih kompleks, peran militer yang dominan, bahkan dugaan keterlibatan kekuatan asing dalam peristiwa 1965. Meski begitu, perdebatan ini masih sensitif karena luka lama belum sepenuhnya sembuh. Warisan terbesar dari G30S PKI mungkin adalah trauma kolektif. Ratusan ribu korban yang tewas, jutaan keluarga yang tercatat sebagai eks-tahanan politik, dan generasi yang tumbuh dalam bayang-bayang stigma menunjukkan bahwa tragedi ini bukan hanya peristiwa politik, melainkan juga tragedi kemanusiaan. Kini, lebih dari setengah abad kemudian, bangsa Indonesia dihadapkan pada tantangan. Bagaimana mengingat sejarah dengan jujur tanpa terjebak pada kebencian? Bagaimana menghormati para korban tanpa mengulang kesalahan masa lalu? G30S PKI bukan sekadar cerita tentang kudeta yang gagal, melainkan tentang rapuhnya persatuan sebuah bangsa ketika perbedaan ideologi, kekuasaan, dan kepentingan saling bertabrakan. Dari tragedi itu, pelajaran besar dapat dipetik bahwa perdamaian, keadilan, dan keterbukaan adalah syarat mutlak bagi bangsa untuk bertahan dan maju.